Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 467. Perjamuan di Istana Kekaisaran. Setelah Lan Jiao pergi, Meng Qin menatap Lin Feng dan mengatakan bahwa Lan Jiao tidak harus pergi dan Lin Feng harus memintanya untuk tetap tinggal. Lin Feng tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Kemudian Lin Feng bertanya pada Jing Yun, apakah ia akan pergi ke Sekte Yunhai atau tetap tinggal? Aku akan pergi ke Sekte Yunhai dulu dan aku akan menunggu Tuan Qi dan Tuan Huo di sana, jawab Jin Yung sambil tersenyum. Dia juga anggota dari Sekte Yunhai. Meskipun dia dulu adalah murid biasa yang sederhana, Sekte Yunhai adalah kesenangan indah dari masa mudanya. Dia selalu sedih setelah kehancurannya. Mampu melihat kebangkitan Sekte Yunhai adalah hal yang hebat baginya. Lin Feng memperbolehkan Ye Zui untuk mengikutinya ke hutan Laosik. Sekarang mereka tidak perlu tinggal di dalam Akademi Surgawi. Tidak ada yang bisa mereka peroleh di sana. Kemudian Jing Yun menanyakan keberadaan Duan Feng. Lin Feng memerintahkan Duan Feng untuk tetap tinggal dan berkultivasi karena Akademi Surgawi akan senang membesarkannya. Sangat banyak ikatan yang menghubungkan Duan Feng dengan klan kekaisaran. Selain itu, ia memiliki kemampuan alami yang sangat tinggi dan hati yang sangat murni. Hal terbaik baginya adalah berlatih kultivasi di lokasi yang damai dan tenang. Lin Feng tidak mau melakukan terlalu banyak kontak dengan Duan Feng. Dia tidak ingin mempengaruhi kultivasinya. Jing Yun pun setuju. Jing Yun dan Ye Zui kemudian mulai membersihkan dan merapikan tempat tinggal mereka sebelum meninggalkan istana bersama Lin Feng. Di akademi, semua orang masih menatap Lin Feng yang membuatnya tersenyum masam. Lin Feng tiba-tiba melihat wajah yang akrab sebelum dia meninggalkan akademi. Lin Feng memerintahkan Jin Yung agar segera pergi menuju Sekte Yunhai dan tetap berhati-hati. Sedangkan Meng Qin diperintahkan membawa Ye Zui pergi ke hutan Laosik segera setelah Lin Feng melihat Nanshan. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Seperti yang diharapkan, Nanshan tersenyum dan berlari menuju Lin Feng. Begitu cepat sehingga sepertinya dia akan menyerangnya. Panggil aku Lin Feng, oke? Kata Lin Feng sambil tersenyum. Anak dari Yue Menghi sepertinya terlalu terdengar tidak biasa untuk Lin Feng. Anak Yue Menghi, aku akan memanggilmu Tuan Muda sebagai gantinya, kata Nanshan sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia mengatakan bahwa semua orang telah melihat betapa kuat Lin Feng di kompetisi nasional, terutama saat ia membunuh Zhu Zhangpeng dan Zhu Qing. Sekarang semua orang tahu bahwa Lin Feng bisa menjadi pejabat tinggi, tetapi untuk itu Lin Feng harus terlebih dahulu lulus ujian. Jika tidak ada tes, mungkin Lin Feng sudah menjadi pejabat tinggi. Istilah pejabat tinggi tidak ada artinya bagi Lin Feng, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan pejabat tinggi. Dia tahu seberapa luas dan tak terbatasnya benua itu dan ada banyak kultivator kuat yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Menjadi pejabat tinggi tidak akan mempengaruhi tujuannya yang sebenarnya. Tetapi bahkan jika itu tidak berarti bagimu, itu juga cara untuk membuktikan kekuatanmu, kata Nanshan sambil tersenyum masam. Banyak orang bermimpi menjadi pejabat tinggi, dan di mata mereka 8 pejabat tinggi adalah kultivator paling menakjubkan di negeri ini. Namun Nanshan bisa melihat bahwa Lin Feng tidak peduli sama sekali. Lin Feng hanya mementingkan kekuatan pejabat tinggi tetapi tidak peduli dengan ketenarannya. Tanpa basa-basi, Lin Feng langsung merubah pembicaraannya.
karena ia tahu untuk apa pangeran kedua mengirim Nanshan dan ia tidak ingin berbicara tentang pejabat tinggi lagi. Nanshan mengangguk dan berkata, "Tuan muda, Yang Mulia pangeran kedua telah menunggu Anda untuk waktu yang sangat lama." "Apa maksudmu?" tanya Lin Feng. Kemudian Nanshan menjelaskan bahwa setelah kompetisi nasional di Danau Xianjiang, beberapa orang dari Kekaisaran Gunung Naga tiba untuk memilih siapa yang akan berpartisipasi. Beberapa orang dari Kekaisaran Gunung Naga tiba untuk memilih siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besar Zuiyu. Mereka juga membawa para kultivator luar biasa dari Tianfeng bersama mereka. Dengan cara ini, kultivator luar biasa dari Zuiyu akan dapat mengukur kekuatan mereka terhadap kultivator Tianfeng. Zuiyu telah menyelenggarakan perjamuan bagi semua orang untuk merayakan kesempatan itu. Beberapa kultivator Zuiyu yang paling luar biasa diundang, tetapi karena Lin Feng tidak dapat ditemukan, perjamuan akhirnya ditunda. Orang-orang dari Gunung Naga dan Tianfeng mulai mengeluh. Ia kemudian mengatakan bahwa ia sudah menunggu Lin Feng setiap hari, sepanjang hari, dan ia juga mencari Lin Feng di hutan Laosik, tetapi Nanshan tidak pernah melihat Lin Feng di sana. Hari ini dia mendengar bahwa Lin Feng ada di sini dan dia segera bergegas ke sini untuk memberitahu Lin Feng. Pangeran kedua ingin pesta itu terjadi malam ini. Dia berharap Lin Feng bisa mengerti mengapa mereka terburu-buru dan menerima undangan untuk perjamuan makan. Anggota dari Kekaisaran Gunung Naga telah datang dan Zuiyu adalah tuan rumah resmi jamuan itu. Mengatur jamuan makan adalah kewajiban. Namun karena Lin Feng, Duan Wuya telah meminta untuk menunda perjamuan makan yang mengejutkan Lin Feng. Selain itu, dia juga menyadari bahwa Nanshan telah menjadi jauh lebih dekat padanya. Itu berarti bahwa Duan Wuya melekat lebih jauh kepada Lin Feng. Nanshan mewakili pangeran kedua. Lin Feng mengerti akan hal itu. Lin Feng kemudian memerintahkan Nanshan untuk memberitahu kepada pangeran kedua bahwa ia akan berada di sana. Nanshan kemudian membungkuk di depan Lin Feng dan pergi. Lin Feng menatap punggung Nanshan saat ia pergi dan tampak bingung. Cahaya tajam bersinar di matanya. Perilaku Nanshan telah berubah. Dia bersikap sangat sopan. Selain itu, Nanshan mewakili pangeran kedua Duan Wuya, yang berarti Duan Wuya juga menghormati Lin Feng. Itu berarti Duan Wuya berpikir bahwa Lin Feng sangat penting. Semuanya telah berubah karena ibuku. Tiba-tiba Lin Feng berpikir. Itu adalah kilatan pencerahan. Dia tiba-tiba mengerti tindakan misterius orang lain yang dia tidak mengerti sebelumnya. Duan Wuya baik padanya karena ia selalu tahu bahwa Lin Feng adalah putra Yue Menghe. Kembali di hutan Laosik, Duan Wuya tidak ikut campur dalam pertarungan Yu Tianxing dan Lin Feng dan tampaknya memihak Lin Feng. Kultivasi Yu Qiu kemudian dilumpuhkan oleh ibu Lin Feng karena berusaha membunuh Lin Feng. Orang-orang Duan Wuya selalu mendukung Lin Feng dalam tindakannya. Sepertinya semua acara itu telah direncanakan oleh Duan Wuya. Semuanya berjalan sesuai rencana karena Lin Feng adalah putra Yue Menghe. Itu juga mengapa Yu Clan tidak berani secara terbuka membalas Lin Feng. Di Sungai Surgawi, Duan Wuya telah mencuri kuali naga surgawi dari semua orang. Dia telah mengejutkan semua orang dengan kekuatannya dan merupakan pemenang dari pertempuran besar. Dia adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mendapatkan kuali kuno. Duan Wuya sangat kuat. Kekuatan, temperamen, dan metodenya juga luar biasa. Meskipun Duan Wuya baik untuk Lin Feng karena dia punya motif lain, dia juga ingin membantu Lin Feng. Dia tidak pernah berencana untuk menyakiti Lin Feng dan hanya akan menguntungkannya. Di Sungai Surgawi, seseorang mencuri kuali kuno dari Duan Wuya dan memberikannya kepada Lin Feng.
Tetapi Lin Feng tidak tahu siapa orang itu. Lin Feng beranggapan dia punya hubungan dengan ibunya. Ketika aku melihat ibuku lagi, aku akan bertanya padanya, kata Lin Feng. Lin Feng tidak tahu banyak kultivator yang kuat. Dia hanya tahu Yan Yuping. Dia hanya tahu Yan Yuping Sheng, tapi dia tidak tahu siapa yang mengembalikan kuali padanya. Mengapa orang itu membantunya? Selain itu, kuali kuno sangat berharga. Mengapa mereka memberikannya kepada Lin Feng? Kenapa dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri? Mungkin itu salah satu teman orang tuanya. Ini semuanya mulai masuk akal. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap langit. Segera setelah itu dia berkata kepada Meng Qin dan yang lainnya, "Kamu bisa pergi sekarang, aku akan pergi ke istana kekaisaran." "Hati-hati," kata Meng Qin. Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Kali ini di perjamuan makan, Lin Feng akan bertemu orang-orang dari Kekaisaran Gunung Naga. Selain itu, semua kultivator dari Tiang Feng juga sangat kuat. Tidak ada kultivator lemah yang terlibat. Mereka perlu membandingkan kekuatan semua murid yang luar biasa. Selain itu, konflik antara kultivator selama perjamuan tidak terhindarkan. Tiang Feng dan Zue Yue adalah negara di bawah yurisdiksi Kekaisaran Gunung Naga. Mereka mungkin tidak akan berhubungan baik dengan pihak lain. Tetapi konflik kecil itu tidak akan menjadi masalah. Tak seorang pun menginginkan keributan terjadi selama perjamuan makan. Kekaisaran Gunung Naga juga tidak ingin sesuatu yang disesalkan terjadi pada para peserta sebelum persaingan besar Zue Yue selama proses pemilihan perjuang. Konflik tidak terhindarkan dan tidak peduli siapa yang akan memenangkan pertempuran. Tidak ada pertempuran yang diizinkan untuk mengakhiri kematian bakat yang dipilih. Karena itu mungkin melemahkan peluang Kekaisaran Gunung Naga di kemenangan. Persaingan hebat Zue Yue tidak hanya tentang satu kerajaan saja. Di Zue Yue ada 3 kekaisaran dengan negara lain di bawah yurisdiksi mereka yang bersaing. Persaingan hebat Zue Yue adalah acara terbesar di wilayah ini. Ketika kerajaan ingin para pesertanya mempesona semua orang. Perselisihan semua murid yang luar biasa sebenarnya terkait erat dengan urusan nasional masing-masing negara. Kultivator muda adalah masa depan negara mereka. Jika para kultivator muda kuat, maka negara mereka akan makmur. Meng Qin dan yang lainnya mengangguk dan pergi. Meng Qin membawa Yi Zue ke hutan Lausik dan Jing Yun pergi ke sekte Yunhai. Jin Yun tidak dihitung sebagai seorang kultivator yang kuat. Tetapi di luar kota kekaisaran dia akan dianggap sangat kuat. Siluet Lin Feng kemudian berkedip, dan dia bergegas langsung menuju istana kekaisaran. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.